apa pesan Anda untuk masyarakat dan calon investor yang belum sepenuhnya yakin untuk berinvestasi di pasar modal khususnya reksadana indeks saham? Oke, di sini berarti ini merupakan tugas ya, baik itu dari saya maupun juga dari seluruh stakeholder. Saya juga tiada hentinya untuk memberikan statement yang bisa memberikan optimisme ya bagi para pelaku individu khususnya yang memang masih mikir-mikir untuk terjun pasar modal. Jadi kalau saya pikir dengan adanya statement optimisme ini pun juga ini bisa membuat para pelaku investor yakin gitu ya untuk masuk ke industri pasar modal, untuk berinvestasi di pasar modal. Kita melihat saja misalkan statement dari pemerintah, bahkan juga dari BI pun juga Pak Perwarjo memang selalu memberikan hawkish statement misalkan. Ini membuat kinerja rupiah saja menyentuh di angka 13.900 begitu, di bawah 14.000 begitu ya. Sehingga ketika ada juga para pelaku pasar yang memang ada juga pelaku individu yang pesimis dengan kinerja rupiah, bahkan ada yang bilang akan mencapai level 18.000, tapi saya pikir hal tersebut bisa terpatahkan ya, karena misalkan BI memang berkomitmen untuk meningkatkan kebijakan quantitative easing, kemudian juga melakukan triple intervention terhadap pasar dan juga membeli SBN misalkan seperti itu. Saya pikir ini membuat kinerja rupiah menjadi terapresiasi, sehingga dari apresiasi rupiah pun juga membuat ini juga bisa berkat sentimen positif bagi kinerja IISG agar supaya tidak kembali lagi atau tidak turun di bawah level 3.900 gitu. Jadi saya pikir saya saran pada para pelaku individu yang memang masih belum masuk pasar modal, percayalah, optimis bahwasannya kami seluruh stakeholder berkomitmen ya. Kita juga saling bahu-bahu. Kalau saya memberikan statement yang optimis, kalau sedangkan pemerintah berkomitmen penuh dalam rangka menjaga tingkat stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang sedang berkesinambungan, sehingga membuat perekonomian Indonesia lebih sustainable, dan ini juga akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa bagi kinerja pasar modal di tanah air, begitu ya, sehingga kepercayaan bagi investor itu meningkat. Itu yang paling penting. Oke, jadi itu ya, percayalah, optimis gitu. Sebenarnya pemerintah itu mendukung untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya, betul sekali. Oke, baiklah itu Sobat Bareksa, tadi bincang singkat kita dengan Nafan Aji Gusta, research analyst dari Binarta Sekuritas. Ini saya akan summary sedikit hasil podcast kita kali ini. Tadi berkaitan dengan indeks saham dan reksadana indeks saham. Itu apa sih bedanya? Jadi bedanya itu kalau indeks saham adalah saham-saham pilihan yang dievaluasi secara berkala. Nah itu perbedaannya dengan reksadana indeks adalah indeks saham yang menjadi acuan, sedangkan reksadana indeks mengacu kepada indeks acuan tersebut, dan kita bisa membelinya dengan modal yang lebih kecil gitu daripada untuk membeli sahamnya langsung. Kemudian faktor-faktor yang menggerakkan indeks saham di pasar modal ini ada faktor global dan domestik. Mungkin yang terbaru ini terkait dengan pembukaan atau reopening setelah lockdown pasca pandemi COVID-19, itu yang paling penting. Kemudian berkaitan dengan saham atau indeks saham pilihan seperti IDX 30 atau LQ45, itu kita harus selalu melihat itu bisa menjadi pilihan atau acuan karena mereka memiliki market cap yang besar, fundamental yang baik, dan pembagian dividen yang juga baik. Terkait dengan strategi investasi, itu kembali lagi kepada investor, apakah suka untuk trading jangka pendek atau investasi jangka panjang, bisa disesuaikan. Dan terakhir, untuk calon-calon investor yang masih belum yakin, yakinlah karena pemerintah dan para stakeholder itu pasti akan selalu mendukung pasar modal Indonesia, terutama bursa saham ini. Oke. Terima kasih Mas Nafan telah hadir di Bareksa Podcast. Semoga diskusi ini kita bisa menjadi inspirasi Sobat Bareksa. Ya, terima kasih Banung. Sukses untuk Bareksa.
Oke, terima kasih juga Sobat Bareksa yang selalu mengikuti Bareksa Podcast. Silakan follow semua akun media sosial resmi Bareksa. Dan sampai jumpa di Bareksa Podcast berikutnya. Saya Hanum Kusuma Dewi, sampai jumpa.